Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Nah, karena video pertama itu durasinya tidak cukup, maka Ibu lanjutkan ke video kedua ini, yaitu mengenai jenis-jenis dari sel darah putih berdasarkan ada tidaknya granulosit. Nah, yang pertama yaitu ada granulosit yang memiliki granula atau butir-butir pada leukositnya, kemudian ada agranulosit yang tidak memiliki granula. Nah, granulosit itu dibedakan menjadi 3, ada neutrofil, yaitu fungsinya sebagai fagositosis atau pemakan mikroorganisme yang masuk ke jaringan tubuh kita. Kemudian ada eosinofil, yaitu leukosit yang granulanya lebih besar, kemudian berwarna merah biasanya. Fungsinya itu pembuangan racun penyebab radang atau sakit pada tubuh kita. Kemudian ada basofil. Nah, basofil ini adalah granulosit yang mengandung histamin, fungsinya untuk mempercepat aliran darah tersebut sehingga sel darah putih tersebut dapat bergerak dengan cepat menuju ke jaringan yang cedera atau yang sedang rusak. Nah, kemudian ada agranulosit. Ada 2, ada limfosit yang fungsinya untuk kekebalan tubuh atau imunitas atau perlindungan dari mikroorganisme. Kemudian ada monosit, yaitu sebagai fagositosis yang aktif atau nantinya dia dapat berubah menjadi makrofag untuk memakan atau memangsa mikroorganisme atau patogen tersebut. Nah, secara garis besar atau secara umum, leukosit ini memang fungsinya sebagai perlindungan atau penjaga tubuh kita dari mikroorganisme atau serangan dari penyakit. Gitu. Oke, kita lanjut ke komponen sel-sel darah yang ketiga, yaitu atau yang terakhir, ada keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini merupakan fragmen sel, kemudian dia sifatnya tidak memiliki inti dan berasal dari megakariosit dari sumsum tulang atau sel-sel besar yang terdapat di sumsum tulang. Nah, jumlahnya itu 1.500 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Kemudian umurnya itu 5 sampai 9 hari. Nah, fungsi dari keping darah atau trombosit ini adalah perbaikan pada pembuluh darah yang robek dan sebagai tempat pembuangan darah. Nah, kemudian trombosit yang sudah tua itu akan difagositosis atau akan dimakan oleh yang namanya makrofag atau pada jaringan limfa. Nah, mekanisme pembukaan darah dapat Anda lihat di gambar ini. Yang pertama terjadi tentu saja luka. Nah, luka tersebut nantinya akan memicu trombosit mendekati permukaan luka tersebut sehingga trombosit akan pecah sehingga membebaskan yang namanya enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini akan membuat protombin dan protombin menjadi trombin dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K. Kemudian, trombin yang sudah terbentuk nanti selanjutnya akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang nantinya akan menutup luka sehingga perdarahan tadi dapat dihentikan atau karena dia dapat menghalangi keluarnya darah dari luka tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke golongan darah. Sebelumnya pasti salah satu dari Ananda sudah pernah yang namanya transfusi darah atau mendonorkan darah Ananda. Nah, pada saat kita transfusi darah atau mendonorkan darah, pasti kita ditanya atau dicek tipe atau golongan darah kita apa. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita mentransfusikan darah kita atau mendonorkan darah kita pendonor dengan recipients atau penerima darah harus memiliki golongan darah yang cocok. Nah, apabila golongan darah kita tidak cocok, maka golongan darah kita nantinya akan menyebabkan recipients terjadilah penggumpalan darah pada recipients tersebut atau aglutinasi. Nah, aglutinasi atau penggumpalan darah tersebut menyebabkan kematian pada recipients. Sehingga kalau misalkan kita mendonorkan darah, itu tidak sembarangan darah kita didonorkan, tapi harus tahu tipe darah recipients itu apa. Tidak sembarangan kita mendonorkan darah atau transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan atau aglutinasi pada darah tersebut. Nah, maka dari itu kita pelajari jenis golongan darah, kemudian cara mencek golongan darah yang benar seperti apa. Kemudian golongan darah apa saja yang dapat ditransfusikan dengan tipe golongan darah yang mana gitu ya. Nah, pada golongan darah ini kita hanya belajar mengenai sistem ABO. Nah, sistem ini ditemukan oleh Karp Landsteiner
yang dia mendasari atau memberikan faktor pada sistem ABO ini ada dua, yaitu berdasarkan antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Nah, sedangkan pada golongan darah sistem resus itu dipengaruhi oleh antigen protein pada resus. Nah, apa itu agglutinogen? Nah, agglutinogen ini merupakan protein yang menempel pada permukaan eritrosit yang berfungsi sebagai antigen. Nah, ada dua macam agglutinogen atau antigen, yaitu ada agglutinogen A dan agglutinogen B. Kemudian A-nya harus A besar dan B-nya juga harus B besar ya. Kemudian yang kedua itu ada agglutinin atau antibodi. Nah, ini merupakan protein yang terdapat pada plasma darah yang fungsinya sebagai antibodi pada tubuh kita. Nah, agglutinogen dan agglutinin yang sama nantinya akan menyebabkan penggumpalan. Jadi, contohnya ada agglutinin A dengan agglutinogen A. Jika disatukan, maka terjadilah penggumpalan. Oh ya, tadi agglutinin itu ada dua macam juga, yaitu ada agglutinin A atau anti A dan agglutinin beta atau anti B. Nah, jadi kalau agglutinin yang sama antara agglutinin A dan agglutinogen A disatukan, itu akan menyebabkan penggumpalan, sama seperti agglutinogen B dengan agglutinin B. Jadi terjadilah penggumpalan. Nah, proses ini juga bisa dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah kita. Jadi untuk menentukan jenis golongan darah seseorang itu didasari dengan adanya agglutinogen dan agglutinin atau antigen dan antibodi. Yaitu golongan darah A itu memiliki agglutinogen atau antigen A, sedangkan antibodinya itu B atau agglutininnya B. Nah, sedangkan kalau golongan darah B itu memiliki agglutinogen B dan agglutinin A atau alfa. Kalau AB dia memiliki kedua agglutinogen, ada A dan B, tetapi dia tidak mempunyai antibodi atau agglutinin. Nah, kalau O itu kebalikannya. Dia tidak mempunyai agglutinogen, tetapi dia mempunyai kedua antibodi, yaitu ada alfa dan beta. Nah, untuk gambarnya bisa Anda lihat golongan darah sistem ABO pada halaman 97 4.7. Nah, pada golongan darah A itu dia memiliki antigen A dan antibodi B ya, atau anti B. Kalau yang B, golongan darah B, dia memiliki antigen B, sedangkan antibodinya anti A. Kalau golongan darah AB, dia mempunyai antigen A dan B, tapi tidak mempunyai antibodi. Nah, kalau golongan darah O, dia mempunyai golongan antigen yang sama sekali tidak punya, tapi dia mempunyai kedua antibodi, anti A dan anti B gitu, sama seperti tabel ini ya. Nah, untuk cara penentuan golongan darah pada seseorang itu dapat ditentukan dengan yang namanya serum A, anti A dan serum anti B atau agglutinin A dan agglutinin beta. Nah, jika agglutinin A jika darah seseorang ditetesi agglutinin A dan terjadi penggumpalan, maka golongan darah tersebut A atau AB. Nah, jika tidak terjadi agglutinasi, maka golongan darah tersebut adalah B atau O. Nah, kenapa demikian? Karena jika darah seseorang ditetesi agglutinin A, misalnya ditetesi agglutinin A, maka yang dicocokkan kan agglutinogennya juga harus A. Yang agglutinogen yang A yaitu adalah golongan darah A. Jadi terjadilah penggumpalan antara golongan darah A dengan AB karena pada AB juga terdapat agglutinogen A. Nah, sedangkan kalau pada B dan O, kalau B dia agglutinogennya kan B, berbeda dengan serum yang ditetesi, yaitu serum A, anti A, sehingga tidak terjadi penggumpalan. Jadi golongan darahnya bukan B gitu. Sama dengan O, karena O kan tidak mempunyai keduanya, maka dari itu tidak terjadi penggumpalan. Nah, untuk yang serum anti B itu sama saja. Kalau darah seseorang ditetesi dengan serum B, maka golongan darah B atau AB terjadi penggumpalan atau agglutinasi karena pada golongan darah B itu memiliki agglutinogen B
sedangkan serum yang ditetesi kan serum B, sehingga B dengan B itu terjadilah penggumpalan. Kalau O itu tidak ada. Kalau A juga tidak ada karena agglutinogennya A, tapi yang ditetesi serum B, sehingga tidak terjadi penggumpalan. Jadi dia tidak termasuk golongan darah A gitu ya. Nah, kita masuk penggolongan resus. Nah, penggolongan resus ini dilihat dari ada tidaknya antigen. Nah, yang mempunyai antigen itu adalah resus positif. Kalau yang tidak mempunyai antigen itu adalah resus negatif. Caranya juga sama dengan cek golongan darah dengan cara mentetesi serum D. Jadi, jika ditetesi serum D, darah kita ditetesi serum D dan menggumpal, maka dia memiliki resus positif, artinya dia memiliki antigen. Tapi kalau tidak menggumpal pada darah kita ditetesi RHD, maka dia tidak memiliki antigen atau resusnya negatif gitu. Nah, untuk transfusi tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pendonor itu dinamakan pendonor maksud Ibu. Kemudian recipients itu adalah orang yang menerima darah dari donor. Nah, transfusi darah ini juga tidak bisa dilakukan kalau golongan darahnya tidak cocok. Nah, jika golongan darah tidak cocok nanti akan mengalami agglutinasi atau penggumpalan sehingga recipients menolak darah donor karena dianggap sebagai benda asing. Maka bisa menyebabkan kematian pada recipients tersebut. Nah, ini tabel kecocokan golongan darah. Nah, golongan darah A itu dapat ditransfusikan ke recipients A karena dia memiliki agglutinogen A dan agglutinin B. A dan B karena sifatnya tidak menggumpal. Maka dari itu bisa ditransfusikan. Sedangkan kalau A ke B, A itu memiliki agglutinogen A, sedangkan B memiliki agglutinin B, A, maksudnya A. Nah, sifatnya nanti akan menggumpal atau agglutinasi sehingga tidak bisa didonorkan gitu. Jadi A ke A. Kemudian A bisa juga ke AB karena di AB juga memiliki agglutinogen di AB tidak memiliki agglutinin gitu ya. Jadi bisa didonorkan. Kemudian kalau di B itu hanya bisa didonorkan ke B dan AB. Tidak bisa ke O. Kalau AB dia hanya bisa didonorkan ke AB saja, tidak bisa ke A, ke B dan ke O. Tapi kalau O itu bisa mendonorkan ke seluruh recipients atau ke seluruh golongan darah. Maka dari itu dia disebut dengan donor darah universal karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah. Kalau recipients yang universal itu adalah AB karena dia bisa menerima darah dari seluruh golongan darah gitu. Kenapa AB nggak bisa mendonorkan ke A? Karena AB ini memiliki agglutinogen A dan B, sedangkan di A itu memiliki agglutinin B. Jadi karena dia di AB ini mempunyai agglutinogen atau antigen B dan di A memiliki agglutinin B, maka tidak bisa karena nanti akan menggumpal darahnya gitu. Nah, untuk RH juga sama. RH positif dengan RH positif bisa. Kemudian RH positif ke negatif bisa. Tetapi kalau RH negatif ke positif itu tidak bisa. Kalau negatif ke negatif bisa gitu. Tapi untuk menghindari resiko sebaiknya transfusi darah dari golongan darah itu yang berbeda itu sangat dihindari gitu agar tidak terjadi penggumpalan atau agglutinasi ya. Nah, faktor resus ini juga berpengaruh terhadap transfusi. Nah, jika resusnya negatif ke resus positif itu nantinya akan mengalami penggumpalan atau memproduksi agglutinin atau antibodi sehingga nantinya pada saat donor pertama tidak apa-apa, tapi untuk donor kedua nanti akan mengakibatkan hemolisis pada sel. Jadi sel darahnya akan pecah sehingga dapat terjadi kematian. Gitu. Pada janin juga seperti itu. Tidak bisa sembarangan didonorkan. Nah, bisa Anda baca sendiri karena waktunya sudah habis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.